Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3F akan menayangkan video pendidikan kesehatan yang bertema hipertensi dengan matkul keperawatan medikal bedah 1 yang disusun oleh Ummu Kulsum, Nayandra Gaisha, Ida Untakwiyani, Nur Ilma Fajriyah, Megia Kusuma, Maulida Fatma, dan Firda Nur Intan. Pengertian. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi dengan tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi merupakan salah satu penyakit dengan tingkat penderita terbanyak di dunia. Etiologi. Hipertensi primer. Seringkali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. B. Hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena alami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi jenis ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain obstruktif sleep apnea atau OSA, masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, obat-obatan seperti pil KB, obat flu, dekongestan, obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas, obat-obatan terlarang. Faktor resiko. Yang pertama, memiliki usia di atas 65 tahun. Yang kedua, sering mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan. Yang ketiga, alami kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keempat, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama. Yang kelima, kurang mengonsumsi buah dan sayur. Yang keenam, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga. Yang ketujuh, mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein. Yang kedelapan, memiliki kebiasaan merokok. Yang kesembilan, banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang 10, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara. Yang ke-11, alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Klasifikasi. Ada 4 klasifikasi dari hipertensi. Yang pertama yaitu normal. Normal jika tekanan sistol 120 mmHg dan tekanan diastol 80 mmHg. Lalu yang kedua prehipertensi, jika tekanan sistol 120 sampai 139 mmHg dan tekanan diastol 80 sampai 89 mmHg. Jenis yang ketiga ada hipertensi tahap 1. Terjadi jika tekanan sistol 140 sampai 159 mmHg dan tekanan diastol 90 sampai 99 mmHg. Lalu yang terakhir ada hipertensi tahap 2. Jika tekanan sistol sama dengan atau lebih dari 160 mmHg. Begitu juga dengan tekanan diastol jika lebih dari sama dengan 160 mmHg, lebih dari sama dengan 100 mmHg. Yang selanjutnya ada manifestasi klinis. Menurut Kemenkes, tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Keluhan-keluhan pada penderita hipertensi antara lain yang pertama ada sakit kepala dan pusing, jantung berdebar-debar, yang ketiga ada gelisah, yang keempat ada penglihatan kabur, yang kelima ada rasa sakit di dada, yang terakhir ada mudah lelah. Kemudian komplikasi. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah dan organ-organ lain di dalam tubuh. Jika tidak segera diobati, tekanan darah tinggi bisa menimbulkan penyakit serius seperti yang pertama gangguan penglihatan, yaitu penyakit arteri perifer, yang kedua penyakit ginjal, penyakit jantung, sindrom metabolik, stroke, aneurisma otak, demensia vaskular. Pencegahan.
Yang pertama, pembatasan penggunaan garam hingga 4-6 gram per hari. Makanan yang mengandung soda kue, bumbu penyedap dan pengawet makanan. Selanjutnya, olahraga secara teratur. Yang ketiga, perubahan pola makan. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok, minum alkohol. Selanjutnya, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, kuning telur, cumi-cumi, kerang, kepiting, coklat, mentega, dan margarin. Dan selanjutnya, yang terakhir, hindari stres. Penata laksanaan. Tekanan darah dipengaruhi volume sekuncup dan total peripheral resistance. Apabila terjadi peningkatan salah satu dari variabel tersebut yang tidak terkompensasi, maka dapat menyebabkan timbulnya hipertensi. Tubuh memiliki sistem yang berfungsi mencegah perubahan tekanan darah secara akut yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi dan mempertahankan stabilitas tekanan darah dalam jangka panjang. Sistem pengendalian tekanan darah sangat kompleks. Pengendalian dimulai dari sistem reaksi cepat seperti refleks kardiovaskular melalui sistem syaraf, refleks kemoreseptor, respon iskemia, susunan saraf pusat yang berasal dari atrium dan arteri pulmonalis otot polos. Sedangkan sistem pengendalian reaksi lambat melalui perpindahan cairan antara sirkulasi kapiler dan rongga interstial yang dikontrol oleh hormon angiotensin dan vasopressin. Kemudian dilanjutkan sistem poten dan berlangsung dalam jangka panjang yang dipertahankan oleh sistem pengaturan jumlah cairan tubuh yang melibatkan berbagai organ. Yang selanjutnya ada perawatan. Yang pertama, minum obat sesuai anjuran, tepat waktu dan tepat dosis. Yang kedua, pemantauan tekanan darah. Yang ketiga, melakukan aktivitas olahraga. Yang keempat, diet rendah garam. Yang kelima, perubahan gaya hidup lebih sehat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video tersebut bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.